Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat datang di channel Cahaya Kehidupan. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang ingin meningkatkan diri menjadi versi yang lebih baik lagi, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Kita hidup di dunia di mana berbagi cerita terasa seperti kebutuhan. Dari hal-hal kecil di media sosial, hingga rahasia yang kita ceritakan kepada orang terdekat. Tapi ingat, tidak semua hal pantas untuk dibagikan. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan sendiri demi kebaikanmu. Inilah 10 hal yang sebaiknya kamu rahasiakan dari orang lain. Nomor 1. Rencana masa depan yang belum terwujud. Setiap orang punya impian besar dan kadang-kadang kita begitu bersemangat membagikan rencana-rencana itu kepada orang lain. Mungkin kita ingin mendapat dukungan atau berbagi kebanggaan tentang apa yang akan kita capai. Namun ada bahaya tersendiri ketika kita terlalu terbuka tentang rencana masa depan yang belum terwujud. Rencana-rencana ini belum lebih dari sekadar ide yang belum diuji. Ketika kamu terlalu cepat bercerita tentangnya, bukan dukungan yang kamu dapatkan, melainkan keraguan atau bahkan komentar negatif. Orang-orang yang tidak sepenuhnya mendukungmu bisa meragukan kemampuanmu. Bahkan mereka yang berpura-pura mendukung bisa mengintip peluang untuk menjatuhkanmu jika rencanamu tidak berjalan sesuai harapan. Biarkan impian itu tetap menjadi milikmu dulu, simpanlah strategi dan tujuanmu untuk diri sendiri. Sebelum kamu bisa memanifestasikan hal-hal besar, penting untuk menjaga kebijaksanaan dalam berbagi rencana dengan orang lain. Jangan sampai semangatmu malah terkikis hanya karena terlalu banyak orang yang memberi komentar tanpa pemahaman yang tepat. Nomor 2. Masalah keluarga. Masalah keluarga seringkali menjadi hal yang paling sensitif dan pribadi. Dalam kehidupan kita, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang hubungan, tentang cinta, dan tentang tantangan. Tapi ketika ada masalah dalam keluarga, baik itu konflik internal, perbedaan pendapat, atau masalah yang lebih besar seperti perceraian atau masalah keuangan, berbagi cerita dengan orang luar tidak selalu membawa solusi. Dalam banyak kasus, itu malah akan membuka ruang bagi gosip dan kritik. Orang luar yang tidak tahu detail masalah bisa membuat penilaian yang salah, atau bahkan mencampuri urusanmu dengan cara yang tidak kamu inginkan. Ingatlah bahwa orang-orang yang benar-benar peduli akan keluarga akan membantu di dalam, bukan membocorkan rahasia atau membuat drama. Daripada berbicara dengan orang lain tentang masalah keluarga, carilah solusi di dalam keluarga itu sendiri, atau konsultasikan masalahmu pada seorang profesional yang bisa memberikan pandangan objektif. Nomor 3. Kekayaan atau pendapatan. Ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah menunjukkan kekayaanmu ke dunia. Ini bukan berarti kamu tidak boleh bangga dengan pencapaianmu, tetapi lebih kepada menjaga privasi dan keamananmu. Berbicara berlebihan tentang kekayaan atau pendapatanmu bisa memberi dampak yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ketika kamu membagikan informasi tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan atau seberapa kaya kamu, itu bisa memicu perasaan cemburu, iri, atau bahkan kebencian dari orang-orang di sekitarmu. Lebih dari itu, ada risiko besar terkait keamanan pribadimu. Orang yang iri dengan kekayaanmu bisa berpikir untuk memanfaatkan situasi atau bahkan merencanakan hal-hal yang tidak baik. Keamanan dirimu bisa terancam hanya karena kebiasaan berbicara tentang pendapatan atau aset yang kamu miliki. Jadi simpanlah informasi ini hanya untuk dirimu sendiri atau untuk orang yang benar-benar dapat dipercaya seperti keluarga atau seorang penasihat keuangan. Nomor 4. Masalah pribadi atau trauma. Trauma adalah salah satu pengalaman paling pribadi dalam hidup. Mungkin kamu pernah mengalami kehilangan, kegagalan, atau peristiwa yang menghancurkan semangatmu. Tentu berbicara tentang trauma bisa menjadi cara untuk mengatasi atau sekadar mencari kenyamanan. Namun ada risiko besar dalam membagikan masalah pribadi atau trauma kepada orang yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Meskipun mereka mungkin mendengarkan, mereka tidak selalu bisa memberi dukungan yang kamu butuhkan.
Bahkan ada kemungkinan mereka hanya ingin menggunakannya sebagai informasi untuk dikonsumsi orang lain atau digunakan sebagai bahan gosip. Ada juga risiko bahwa mereka tidak akan memahami perasaanmu dengan cara yang seharusnya. Trauma adalah hal yang memengaruhi setiap orang secara berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memilih dengan hati-hati siapa yang kamu izinkan untuk mendengarkan cerita tersebut. Sebaiknya bicarakan masalah pribadi dengan seorang profesional, seperti seorang konselor atau terapis yang dapat membantumu mengelola perasaan dan menemukan jalan keluar. Nomor 5. Rahasia orang lain. Ketika seseorang mempercayakan rahasia mereka padamu, itu adalah bentuk penghargaan yang sangat besar. Tetapi hal ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Menceritakan rahasia orang lain kepada orang lain bisa merusak hubungan yang telah terjalin. Lebih buruk lagi, kamu bisa kehilangan kepercayaan orang tersebut selamanya. Rahasia adalah bagian dari privasi, dan dengan berbagi rahasia orang lain tanpa izin, kamu tidak hanya merusak hubungan tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu tidak dapat dipercaya. Jangan sampai kamu kehilangan orang yang dekat denganmu hanya karena kamu tidak bisa menjaga rahasia. Ada kalanya, kita harus menghormati privasi orang lain dengan menjaga informasi yang mereka percayakan. Ingatlah bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dalam hubungan apapun, baik itu persahabatan, keluarga, atau hubungan profesional. Nomor 6. Kebaikan yang kamu lakukan. Kebaikan adalah hal yang sangat mulia. Namun berbuat baik tidak berarti harus diumbar kepada orang lain. Ketika kamu melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, maka niatmu bisa jadi tidak tulus. Kebaikan yang sesungguhnya datang dari hati yang ikhlas tanpa berharap mendapat imbalan atau pujian. Jika kamu terus-menerus membagikan cerita tentang kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan kehilangan nilai sejati dari perbuatan itu. Bahkan kebaikanmu bisa berubah menjadi ajang pamer yang justru membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tertekan. Oleh karena itu, biarkan kebaikanmu menjadi hal yang hanya kamu dan orang yang menerima kebaikan itu yang tahu. Kebaikan adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan tanpa perlu diumbar. Nomor 7. Ketakutan atau kelemahanmu. Kelemahan atau ketakutan adalah hal yang sangat pribadi. Ketika kamu berbicara tentang ketakutanmu, kamu memberi orang lain kesempatan untuk mengeksploitasinya. Misalnya, jika kamu takut gagal atau takut akan penolakan, orang yang mendengarnya bisa menggunakan informasi itu untuk mengeksploitasi kelemahanmu. Dunia ini memang penuh tantangan, dan kita semua memiliki ketakutan masing-masing. Namun bukan berarti kita harus menunjukkan ketakutan itu kepada sembarang orang. Justru, hal itu harus menjadi bahan introspeksi, bukan bahan obrolan. Jika kamu terlalu terbuka tentang ketakutanmu, kamu bisa memberi peluang bagi orang lain untuk memanipulasi dan menghancurkan rasa percaya dirimu. Nomor 8. Konflik di tempat kerja. Tempat kerja adalah arena di mana kamu harus menunjukkan kemampuan profesional dan menjaga hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja. Ketika kamu terlibat dalam konflik dengan rekan kerja atau atasan, cobalah untuk menyelesaikannya secara langsung, bukan dengan menceritakannya kepada orang luar. Menceritakan konflik ini pada teman atau keluarga hanya akan membuka peluang untuk rumor dan gosip yang tidak perlu. Selain itu, ada potensi bahwa mereka yang mendengarnya bisa memberikan saran yang tidak profesional atau malah ikut terlibat dalam masalahmu. Fokus pada penyelesaian masalah di tempat kerja dengan pendekatan yang rasional dan profesional, dan hindari memperburuk keadaan dengan membawa konflik itu keluar kantor. Nomor 9. Kehidupan asmara. Hubungan asmara adalah perjalanan antara dua orang yang saling percaya dan saling memahami. Namun ketika kamu terus-menerus membicarakan kehidupan asmaramu kepada orang lain, kamu membuka peluang bagi opini yang tidak diinginkan. Orang luar tidak akan selalu memahami dinamika hubunganmu, dan mereka bisa memberikan saran yang tidak relevan atau bahkan membuat perbandingan dengan hubungan mereka sendiri. Ada juga kemungkinan bahwa mereka yang mendengarkan cerita asmara kamu malah mencoba merusak hubungan itu. Hubungan asmara adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan dihormati. Jika kamu terus mengumbar masalah asmara kamu, itu bisa merusak keharmonisan dan kepercayaan di dalam hubungan tersebut. Terakhir, nomor 10.
Pandangan negatif tentang orang lain. Pernahkah kamu merasa kesal atau marah pada seseorang dan tanpa sadar mulai berbicara buruk tentang mereka di belakang? Berbicara buruk tentang orang lain tidak hanya merusak hubungan dengan orang yang sedang digosipkan, tetapi juga mencoreng citramu sendiri. Ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain, orang akan bertanya-tanya, jika dia bisa berbicara buruk tentang orang lain, apa yang dia katakan tentangku? Gosip bisa menghancurkan reputasi dan menghancurkan hubungan, jadi lebih baik untuk berbicara langsung dengan orang tersebut jika ada masalah. Berbicara buruk tentang orang lain hanya akan membuatmu tampak lebih buruk, jadi jaga lidah dan gunakan kata-kata yang membangun. Hidup penuh dengan cerita, namun ada beberapa yang lebih baik disimpan. Jaga privasi dan kepercayaan, dan jangan biarkan diri kita terjebak dalam kebiasaan membagikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui orang lain. Semoga kita bisa lebih bijak dalam memilih apa yang harus dibagikan dan apa yang harus tetap kita simpan untuk diri sendiri.